Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florence Karin Setiawan dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang peran media sosial dalam berdemokrasi. Nah, jadi apa sih demokrasi? Demokrasi adalah proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, peran media sosial dalam demokrasi itu ada banyak. Beberapa di antaranya tuh media sosial menyediakan akses cepat dan luas terhadap informasi politik. Nah, habis itu media sosial juga berfungsi sebagai alat mobilitas yang efektif dan memungkinkan kampanye politik untuk menjangkau pemilih dengan cara yang lebih langsung dan interaktif. Nah, habis itu media sosial juga dapat menciptakan ruang bagi diskusi publik di mana masyarakat dapat mengekspresikan pendapat mereka masing-masing tentang isu tersebut. Nah, contoh kasusnya itu ada pemilu presiden di 2014, habis itu juga ada gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat, terus juga ada pemilu 2020 di Amerika Serikat. Nah, habis itu media sosial sendiri itu juga memberikan beberapa dampak positif. Di antaranya itu media sosial memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Nah, media sosial juga berfungsi sebagai platform untuk mendorong partisipasi politik. Nah, habis itu media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengorganisir dan memobilitas masyarakat dalam aksi sosial atau pergerakan tertentu. Nah, contohnya itu di pemilu EAS 2008, habis itu ada usaha kecil di Instagram, habis itu juga ada gerakan lingkungan hidup. Nah, tapi media sosial juga memberikan beberapa dampak negatif, yang diantaranya penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan beberapa kecanduan. Habis itu media sosial juga bisa disalahgunakan menjadi tempat berkembangnya cyberbullying, dan media sosial juga bisa menjadi saluran utama untuk penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, beberapa di antaranya contoh kasusnya itu ada kasus Amandato, terus ada penyebaran hoax COVID-19, terus juga ada beberapa sekarang tuh yang lagi booming adalah FOMO. Nah, terus sebagai generasi muda, kita harus gimana sih dalam menggunakan media sosial? Nah, yang pertama kita harus mendorong partisipasi politik lewat media sosial ini. Nah, habis itu kita harus menggerakkan gerakan sosial lewat media sosial dan menciptakan kesadaran publik. Nah, habis itu contoh kasusnya ada demokrasi, mahasiswa melawan revisi UU KPK, terus ada kasus Aprilia Nur Azizah, dan ada juga penyebaran informasi politik melalui hashtag-hashtag yang tersebar dan dibantu oleh generasi muda. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang apa sih informasi-informasi tentang peranan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari dan demokrasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Kiranya informasi yang telah saya berikan tentang peranan media sosial terhadap berdemokrasi dapat membantu pengetahuan kita secara umum. Tuhan Yesus memberkati.